Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Kasih Putri Abadi. Saya dari Prodi PGSD semester 3 Universitas Evarina. Di sini saya akan menjawab jawaban UTS dari mata kuliah Pendidikan IPS SD. Nah, yang pertama itu adalah jawabannya ya, saya setuju. Sebab pengembangan materi pembelajaran IPS yang sesuai dengan kebutuhan pada tingkat pembelajaran yang berbeda itu tidaklah mudah. Beberapa persoalan yang mengganjal terkait pembelajaran IPS di sekolah, yaitu misalnya 1. Ketidaksiapan dari guru-guru yang ada di sekolahnya untuk membelajarkan IPS secara terpadu, mengingat terbatasnya tenaga guru yang ada. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang pendukung pembelajaran IPS yang sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, masih rendahnya hasil pembelajaran IPS di sekolah. Permasalahan ini tidak bisa didiamkan dan harus dicarikan solusinya sehingga peserta didik menerima pembelajaran IPS dengan bermakna, baik secara akademis maupun untuk kehidupan sehari-hari mereka. Jawaban nomor 2 yaitu pemilihan atau seleksi konsep-konsep ilmu sosial yang berguna bagi pengembangan materi pembelajaran IPS harus sesuai dengan kebutuhannya. Pembelajaran pada tingkat yang berbeda itu sebenarnya mudah, namun harus ada syarat-syarat yang dipenuhi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keperluan. Konsep yang diajarkan harus konsep yang memang diperlukan oleh peserta didik dalam memahami dunia sekitarnya. Oleh sebab itu, lingkungan hidup yang berbeda memerlukan konsep yang berbeda pula. Kedua, ketepatan. Perumusan yang diajarkan itu harus tepat sehingga tidak memberikan peluang bagi penafsiran yang salah atau konsep yang salah. Yang ketiga itu mudah dipelajari. Konsep yang diberikan itu harus mudah diterima oleh peserta didik. Fakta dan contohnya harus benar-benar ada pada lingkungan peserta didik tersebut. Yang keempat, ada kegunaan. Nah, konsep yang diajarkan harus berguna bagi peserta didik untuk kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa di Indonesia pada kehidupan selanjutnya. Nah, sekarang adalah jawaban nomor 3. Menurut saya, pendekatan yang selayaknya digunakan yaitu kita mampu memberikan berbagai pengertian mendasar, melatih berbagai macam keterampilan, dan mengembangkan sikap moral yang dibutuhkan peserta didik agar menjadi warga negara Indonesia yang baik dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam proses pendidikan ilmu pengetahuan sosial memang memberikan berbagai pengertian mendasar, melatih berbagai keterampilan, serta mengembangkan sikap dan moral yang dibutuhkan adalah merupakan karakteristik IPS itu sendiri. Jawaban dari soal nomor 4 yaitu kita tahu bahwa proses pembelajaran khususnya merupakan kegiatan yang berlangsung secara bertahap atau berkesinambungan dan evaluasi menjadi puncaknya, menjadi titik kulminasi dari proses kegiatan keseluruhan. Evaluasi pembelajaran IPS yang berkesinambungan sebaiknya dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan keterlaksanaannya proses pembelajarannya. Evaluasi semacam ini merupakan barometer atau pengecekan apakah proses yang digunakan itu berlangsung dapat diikuti dan dipahami oleh peserta didik, serta beberapa besar penguasaan atau pemahaman peserta didik. Apakah target yang telah ditetapkan atau kompetensi yang telah ditetapkan sudah dicapai. Evaluasi semacam ini bisa kita sebut sebagai evaluasi formatif. Sedangkan evaluasi yang merupakan kulminasi tadi merupakan penilaian keberhasilan dari seluruh rangkaian proses kegiatan pembelajaran atau kita bisa sebutnya sebagai evaluasi sumatif. Nah, itulah jawaban UTS saya yang bisa saya paparkan dari mata kuliah Pendidikan IPS SD. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.